Halo teman, selamat datang di video konten saya. Ini menjadi video jurnal pertama saya. Saya mencoba sebenarnya sih mencari kesibukan aja sih, keisengan dan kesibukan yang saya buat ketika di masa pandemi ini. Yang saya perhatikan itu ketika pandemi orang menjadi takut atau menjadi trauma untuk bepergian, dikarenakan dengan banyak hal, mungkin karena keterbatasan akses untuk menuju ke sana atau persyaratan yang cukup merumitkan. Nah, melalui pengalaman saya ini, melalui konten-konten jurnal yang saya buat kali ini, saya ingin memperlihatkan bahwa traveling itu bisa dilakukan dengan cara yang mudah dan sederhana sekalipun di kala pandemi. Untuk kali ini saya mencoba lebih tepatnya saya mencoba untuk melakukan konsep traveling dengan camper van. Camper van ini saya menyewa dari suatu rental camper yang ada di Pulau Bali, namanya itu Bali Camper Van. Ada juga beberapa perusahaan yang lain, tapi saya memilih dengan Bali Camper Van. Di sini saya mengambil rute untuk 7 hari dengan 5 destinasi berbeda. Baik setiap pengalaman, baik setiap kesibukan ataupun vlog sehari-hari saya yang saya lakukan, silahkan nikmati aja. Ikuti jurnal pertama saya sampai jurnal terakhir saya, dan terus ikuti saluran video konten-konten saya. Mudah-mudahan akan selalu menarik bagi kalian. Kira-kira begitu aja. Silahkan menikmati video ini. So agreement, we need you to read carefully and sign. Today 17 Yes, 17 February. So first thing is the car is automatic, so you don't need to worry about the coupling or the steering gear. And also, when you first time turn on the car, you will be shown two camera, front camera and back rear camera. Okay. You just need to swipe twice to the left. And this is the rear camera. Right now the rear door is open, so it show you the sky. It show you the. And we provide 19 liters of gallon water. Okay. First, this is the control panel. We have 3 switches here. Okay. Please use this only if you need it, and if you don't use it, please turn it off because it will consume the battery. The more you consume the battery, the less the solar panel absorb and convert it to the electricity. So, how's mechanism to use this one? I mean, like when I need to use or when I'm not to use? Okay, so first thing is this one is to check your water level. You turn it on and it will on. Right now it's full, the water tank. How much is full? 120? 120 liters. And this one is for the night lamp in the cabin. Yep, as you can see. And you feel it's too dark in the night. And this one is the inverter, 224 to charge your laptop, camera, tablet. You can turn it on. From DC to AC gitu ya? Yeah, from DC to AC. And this is the plug. In this cabinet you can find 2 sleeping bags and seats. Red seat, Yeah, blue ones and White white one. ones. Stick it here. Okay. And we provide magnet over here.
so there will be no lights from outside. Okay. If it is too bright, Okay. we provide one infraboard for each window. Blind for the front glass. Oh, Yeah. yeah. Reduce heat. Yeah. And this one is extra cabinet to store your things. Okay. And this one is the mattress. I'll show you how. And you can see here, there's a small latch here. Oh, latch, Usually- yeah. Yeah. All you need to do is pull it up. Each side, one. This one. And another one over there. Yeah. One here. And then just pull it to your side. And press a little bit here. Ya kan? Ambil aja di sini. Tarik Oh, atas. tarik atas sambil dorong Sambil sini. dorong. Ya, bisa itu dorong. Oke. Yep. There are two container box. One is hose to refill the water. Your canister, toilet paper, stake for the awning. Ini patok. Oh, Sarong. Show you before. This is the mattress and two folding chairs. oke. This is the kitchen equipment. Tea and coffee, sugar and creamer for 7 days. Oke. And we have small pots here, a small pot and pan, two bowls, two cups, LED lights to set some lights in the canopy, and candles, two spoons and two forks, knife, beer or wine opener, lighter, and this is the magnets. This is a really strong magnet. Yeah, around the rear door. Oke. Or you can also use this to hang the LED lights Oke. on Yes, the yes. side. Praktikal ya. Turn it clockwise and clockwise Oh, like yeah. this. Clockwise to open the hole here to empty the water. We will show you how to open the awning, the canopy, and then how to store it again. You need to keep looking at because this is your Okay, so this is the extra pole. When it's raining, Mhm. you put it in the middle, and then on top of it, put the ball, and you can just twist and turn like this. So the water will not puddle in the middle Okay. of the canopy. This is an extra ventilation, so in the night, when you need a breeze of air, Oh, can open the pantas. ventilation. Nggak butuh lampu. Halo, sekarang kita mulai perjalanan. Destinasi pertama itu ke Bukit Surga. Perjalanan sekitar 1 jam dan 22 menit. Ini kita lihat di map yang sekarang. Yuk, ikutin aja terus. Kita lihat, mungkin akan menjadi hal yang menarik. Bye. Oke, sekarang kita kira-kira 12 menit lagi menuju Bukit Surga. Jalannya sedikit kasar ya, rough. Jadi harus hati-hati nih, pelan-pelan mau kendaraannya. Nanti kita lihat apa yang ada di sana, ya.
sudah sampai, udah setup juga semua, mobilnya sudah sudah kita setup lah intinya. Ini kalau buat masak sama mandi. Nih, lihat. Udah kita siap. Masuk dulu ke sini. Nah, ini buat nutup. Ini buat nutup tirainya. Jadi mandi bisa di sini. Ini ada showernya. Nah, soal perkara mandi gampang. Sekarang yang susah perkara buang air besar. Bingung kan? Sebenarnya di sini ada penyewaan buat mandi, buat buang air besar, ada disediakan, tapi kotor. Jadi saya lebih baik nih nyangkul. Ini lagi gali lubang. Lubang ini nantinya mau gue siapkan kalau gue pengen pup. Kalau pipis sih cowok di mana aja gampang kan. Nah, jadi gue gali lubang, nanti gue tutup lubang. Gitu, kira-kira begitu ya. Ya saya juga nggak tahu sih apa rasanya gimana. Ya mungkin kalau pemirsa juga pengen tahu. Ya, tapi kalau saya pup nggak mungkin lah saya video ya. Ya udah gitu aja dulu, sekian. Saya mau ngegali lubang dulu nih. Halo. Nih mau kasih lihat situasi di dalam kendaraan ini. Kira-kira kayak begini. Sebentar ya. Nih. Nah, ini di atasnya buat naruh perlengkapan lah. Ini tadi buat main skate. Terus ini indikator solar panel yang kita punya di atas letaknya. Tuh, yuk kita lihat keluar sekarang ya. Ini tadi gue bikin lubang buat pupuk. Ini alam sekitarnya nih menarik banget nih. Ini nama lokasinya Bukit Surga. Tuh agak mendung sih, mudah-mudahan gak hujan lah. Nah, ini saya punya anak-anak lagi saya suruh balik dulu. Ceritanya drone-nya tadi nabrak pohon. Nanti cuplikan jatuhnya setelah ini saya kasih lihat. Ini persiapan kayu bakar buat nanti malam. Dia jual satu ikatnya itu sekitar 10.000 sampai 15.000 tergantung musimnya, katanya begitu. Ini sekarang 10.000, jadi saya beli 3 ikat, katanya bertahan buat 4 jam. Tempatnya recommended lah kalau buat camping, cukup menarik. Ini Zikri. Pulang juga ya. Selika. Mana Fatur? Kayak di mobil. Oh ya udah. Itu skate gue keluarin aja dulu kali ya. Skate. Boleh. Buat mainan. Ya udah.
Oke, gitu dulu. Nanti bersambung lagi ya. Paling ini kan lagi mau nyari baling-baling drone nih, mau ngebetulin. Sana saya punya spare part, cuman ada di villa, harus diambil dulu. Malam kayaknya bakar daging, ngebir-ngebir dikit santai. Ya, sambil nikmatin api unggun. Selamat malam. Lihat nih suasananya. Tenang kan, adem. Kita bikin tenda-tenda unik nih, lucu. Kasih lampu-lampu gini biar lebih romantis. Pagi-pagi nikmatin teh atau kopi tuh enak, sambil nunggu persiapan untuk ke poin berikutnya. Ini namanya Bukit Surga. Dari sini nanti kita pindah ke Bukit Asa. Bukit Asa nggak terlalu jauh juga dari sini. Nah, sambil ngopi kita lihat pemandangan sekitar dulu ya. Sekarang di sini udah jam setengah 11 siang. Ingat nggak kemarin aku gali lubang, niatnya buat pup, karena aku pikir bahwa di sini toiletnya kotor. Nih lubangnya. Cuman nggak jadi dipakai karena ternyata ada beberapa toilet yang ternyata bersih juga, bahkan ada shower. Cuman shower sih saya nggak pakai, modelnya dia pakai kayak bak ya kayak zaman dulu lah intinya sih. Yuk kita lihat toiletnya kayak gimana. Nih. Nah, ada 4 toilet, 2 kloset duduk sama 2 kloset jongkok. Kalau saya sih lebih milih kloset jongkok aja lah, dengan kondisi yang lagi seperti kayak gini. Ya kira-kira gini. Dibilang bersih nggak bersih-bersih amat, dibilang kotor juga nggak. Ya oke lah. Nah, kira-kira gitu. Lalu mengenai biaya, sebenarnya ada brosurnya sih. Cuman kayaknya kebuang sama saya, tapi nanti coba saya minta lagi. Nanti saya fotokan, nanti saya kasih info di video ini ya. Terus biayanya untuk tiket masuk per orang, per kepala itu 25.000. Sewa tenda untuk paket, ada paket-paketnya, dia ada paket standar, ada paket deluxe. Nah, paket standar dan paket deluxe juga terbagi, ada untuk kapasitas 2 orang, kapasitas 3 orang, dan kapasitas 4 orang. Kemarin saya nyewakan ini nih buat teman-teman. Nah, ini yang kapasitas deluxe untuk 3 orang. Sebenarnya antara standar sama deluxe itu yang ngebedain bukan besarnya tenda, tapi lebih ke fasilitas yang di dalamnya. Misalkan dapat sleeping bag, yang satu mungkin nggak dapat, hanya matras. Terus ada lagi dapat yang kasur. Jadi di dalam tenda dikasih kasur, kasih sleeping bag. Itu kalau mau nyaman kayak gitu.
Nah, harganya juga bervariatif. Saya lupa, nanti saya kasih lihat setelah saya minta brosurnya ya. Kita niatnya sebelum jam makan siang kita akan cabut dari sini. Nextnya kita akan ke Bukit Asa. Nah, kita lihat ya bagaimana situasi di sana selanjutnya. Semalam itu benar-benar saya nggak bisa banyak untuk bikin video, riweuh karena hujan deras, angin kencang. Jadi saya sibuk ngerapikan tenda, terus kursi pada terbang gitu, karena kursinya kan kursi ringan, kursi yang bisa dilipat. Jadi maaf kalau kontennya nggak kurang lengkap. Tapi untuk yang di sesi berikutnya di Bukit Asa mungkin akan lebih menarik ya, kira-kira begitu. Nah, sebagai gambaran lagi, di sini tempatnya luas. Tuh. Jadi biasanya di sini orang pada taruh tenda, boleh di sini, boleh di situ. Terus di sini buat perapian api unggun. Berhubung semalam hujan jadi nggak bisa dipakai. Api unggun kayu bakar tuh sekitar 15.000 sampai 20.000 tergantung sesinya. Nah, saya parkirnya di situ. Kenapa? Saya pengen ketika saya bangun pemandangannya itu langsung ke alam di sana. Gitu ceritanya. Menarik kan? Ya udah, segitu dulu ya. Saya mau prepare dulu, saya mau packing. Kita akan pergi ke Bukit Asa. Oke. Siang sekarang di sini sudah jam berapa ya, saya juga lupa sih. Lihat dulu. Jam 11.40 waktu Bali. Saya rasa udah cukup untuk hari ini kita di Bukit Surga. Destinasi selanjutnya seperti yang tadi yang saya bilang, kita akan ke Bukit Asa. Perjalanan ke Bukit Asa dari sini ditempuh sekitar 40 menit, dan menurut warga setempat sih bilangnya jalanannya bagus, lewat jalan raya, nanti baru masuk ke daerah kayak perkemahan seperti itu. Nah, ikuti aja video ini di jurnal kedua saya, karena jurnal ke-1 ini mengenai Bukit Surga, jurnal kedua nanti akan saya bahas kupas tuntas mengenai Bukit Asa, baik dari sisi perjalanan, pengalaman camping, situasi yang ada di sekitarnya, mengenai biaya dan segala macam akan saya coba kupas tuntas ya. Ayo, sampai jumpa di sesi berikutnya.